Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joyunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Bentuk turut berbela-sungkawa atas meninggalnya warga desa Menukung Kota, Kapolsek Menukung bersama personalnya, Babinsa dan warga bersama-sama melakukan pemakaman almarhum Acem Syamsimu, seorang warga yang meninggal dunia karena sakit. Pelaku pemerasan sopir truk di Jalan Daan Mogot, Kalideres yang viral di media sosial berhasil diamankan polisi. Kapolda Sulsel mendapat kabar adanya ibu hamil warga Pegunungan Latimojong dalam kondisi trauma berat pasca bencana alam banjir bandang Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kapolda Sulsel Irjen Pol Andirian Jayadi mendapat kabar adanya ibu hamil warga Pegunungan Latimojong dalam kondisi trauma berat pasca bencana alam banjir bandang di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sang ibu hamil perlu segera dilakukan proses evakuasi dan penanganan medis secara intensif. Kapolda Sulsel segera mengerahkan kru helikopter dan bersama Sekretaris KBPP Polri Sulsel, Zakir Sabara, untuk segera melakukan proses evakuasi. Kru helikopter AW169 Polri langsung berangkat menuju Dusun Tol Laju, Desa Boneposi, yang terletak di kawasan Pegunungan Latimojong untuk menjemput pasien bernama Mala dalam keadaan hamil 9 bulan. Rencananya ibu hamil tersebut akan diterbangkan menuju posko induk tanggap darurat bencana Luwu di lapangan Andi Jema Belopa. Untuk selanjutnya pasien akan mendapatkan penanganan medis oleh tim medis yang dibentuk Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana diketahui, wilayah Pegunungan Latimojong Luwu Sulsel masih terisolasi dan hanya bisa diakses melalui transportasi udara. Polres Palopo memberikan trauma healing kepada anak-anak korban terdampak longsor di Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu. Kegiatan ini untuk menghibur anak-anak agar terlepas dari trauma bencana yang mereka alami baru-baru ini. Harian cerah untuk anak-anak korban terdampak banjir dan longsor di Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu. Bagaimana tidak? Mereka mendapatkan hiburan dari polisi yang jauh-jauh datang dari Polres Palopo. Ini merupakan bukti dari janji Kapolres Palopo yang sebelumnya menyanggupi untuk mendatangkan tim trauma healing di desa tersebut. Tim trauma healing ini terdiri dari pejabat utama Polres Palopo seperti Kabag SDM Kompol Misbahuddin, Kanit Propam hingga kakak-kakak Polwan juga ada. Uniknya, tim trauma healing Polres Palopo ini turut membawa badut yang mengundang gelak tawa anak-anak.
Terlihat mereka larut dalam kebahagiaan dengan sederet hiburan dan permainan yang disajikan Polres Palopo. KBSD mengatakan jika kehadiran mereka di Bonelemo tak lain adalah untuk menghibur anak-anak agar terlepas dari trauma bencana yang mereka alami baru-baru ini. Tujuan kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat desa Bonelemo ini adalah ingin meringankan beban psikologinya, ingin menghibur bagaimana supaya trauma-trauma yang dihadapi selama ini bisa menghilangkan dan kembali bisa bahagia berkumpul bersama. Harapan kami, insya Allah kami tim Trauma Healing Polres Palopo siap melayani korban banjir yang ada di Kabupaten Lumuk. Healing Polres Palopo, mantap! Ucapan terima kasih dan apresiasi dilayangkan oleh Kepala Desa Bonelemo atas kesediaannya hadirkan tim Trauma Healing. Terima kasih banyak ke jajaran Polres Palopo Kota karena sudah datang memberi bantuan berupa Trauma Healing. Kenapa? Karena salah satu masalah yang kita hadapi dalam bencana itu tidak ada usaha untuk menghilangkan trauma yang dihadapi oleh yang kena bencana, terutama untuk anak-anak. Pak Kapolres Palopo Kota tadi malam ada di sini dan saya minta kalau ada personil yang bisa hadir, saya berikan dia janji dan sore hari ini betul personilnya hadir memberikan edukasi ya, kepada warga yang lagi dalam kesusahan. Nampak anak-anak Desa Bonelemo antusias mengikuti games dan juga arahan dari personil Polres Palopo. Terima kasih Polres Palopo telah datang menghibur anak-anak kami di Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu. Kami sangat berterima kasih sekali atas penghiburannya sore ini. Sehat selalu dan semoga dampak bencana cepat berakhir serta mereka kembali bahagia seperti biasanya. Mantap. Terima kasih Polres Palopo telah datang di tempat kami untuk menghibur anak kami. Untuk turut berbelasungkawa atas meninggalnya warga desa Menukung Kota, Kapolsek Menukung bersama personelnya, Babinsa dan warga bersama-sama melakukan pemakaman almarhum Acham Syamsimin, seorang warga yang meninggal dunia karena sakit. Tak hanya itu, Kapolsek Menukung juga turut serta mengusung keranda jenazah warga tersebut. Kapolres melalui AKBP Muhammad Syafi'i melalui Kapolsek Menukung mengatakan apa yang dilakukan tersebut merupakan bentuk kepedulian personel Polri kepada sesama serta pelayanan kepada masyarakat. Kapolsek Menukung berbaur bersama masyarakat mengusung keranda jenazah sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum Acham yang akan dimakamkan di pemakaman umum Desa Menukung Kota. Kapolsek Menukung menambahkan almarhum Acham adalah salah satu tokoh yang selalu mendukung Polri dalam pelaksanaan tugas serta aktif dalam Jemaah Masjid Al-Huda Kecamatan Menukung. Kapolsek Menukung turut mendoakan almarhum diberikan tempat yang layak di sisi Allah serta keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan ketabahan. Pemirsa, bertempat di halaman kantor Pemkab Pasir, Tanah Grogot, Sekda Kabupaten Pasir, Katsul Wijaya mewakili Bupati Pasir memimpin apel penerimaan 351 peserta Lasitarda Nusantara ke-44 tahun 2024. Hadir pula Kapolres Pasir AKBP Yusef Dwi Prasetya dan Dandim 0904 Pasir Letkol Infantri Ari Susetyo. Kapolres Pasir melalui Kasih Humas Polres Pasir AKP Kamin menerangkan rangkaian upacara dilalui dengan pemeriksaan pasukan peserta oleh pimpinan apel dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan yel-yel beserta
peserta Latsitar Danus 2024 yang Tarlat 3 Elang Kabupaten Pasir. AKP Kamin menambahkan terdapat 351 peserta Latsitar Danus dari berbagai akademi tingkat akhir, serta 60 antap pendukung pengasuh yang berasal dari berbagai institusi seperti Akmil, AAU, AL, Akpol, IPDN, PSSN, Unhan, dan mahasiswa. Wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi pelaksanaan latihan integrasi Taruna Weda Nusantara ke-44 tahun 2024 dari bulan Mei hingga Juni 2024 dengan melibatkan total 1.840 peserta. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses akhir sebelum peserta dilantik dengan tujuan memantapkan penanggulangan mereka dengan masyarakat dan menumbuhkan semangat integritas serta cinta tanah air. Bupati Pasir. Ya Ghaffar, sayangilah ia ya Allah. Bubarkan. Pelaku pemerasan sopir truk di Jalan Daan Mogot, Kalideres yang viral di media sosial berhasil diamankan polisi. Modus operandi pelaku adalah dengan mengancam memanggil orang Ambon untuk menakuti korban. Di tengah keramaian Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat, sebuah video viral memperlihatkan aksi pemerasan terhadap sopir truk. Dalam rekaman ini, seseorang berpakaian kaos sweater hitam mendekati sopir dump truck yang sedang berhenti di pinggir jalan. Tanpa ragu, orang tersebut meminta uang sebesar Rp2.000 sambil mengancam akan memanggil kelompok orang Ambon yang menguasai daerah tersebut. Kapolsek Kalideres Metro Jakarta Barat, Kompol Abdul Jana segera merespon aduan dengan menginstruksikan pencarian dan penangkapan terhadap pelaku, sehingga berhasil mengamankan seorang yang diduga telah melakukan aksi pemalakan terhadap sopir dump truck. Kapolsek menjelaskan bahwa pelaku mencari sasarannya di antara para sopir truk yang berhenti di pinggir jalan Daan Mogot untuk memeriksa kendaraannya. Modus operandi pelaku adalah dengan mengancam para sopir bahwa jika tidak memberikan uang parkir akan memanggil orang Ambon atau orang Kupang. Pelaku meminta uang sebesar Rp2.000 kepada para sopir dan uang yang berhasil terkumpul digunakan untuk membeli rokok dan kopi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku dikenakan pasal 368 KUHP. Kami dari Polsek Kalideres, Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil mengamankan satu orang pelaku diduga sebagai pelaku pemalakan terhadap supir truk yang parkir di bahu jalan di kawasan Semanan, Kalideres. Tentunya kejadian ini viral beberapa hari yang lalu, kemudian saya bersama jajaran Polsek Kalideres mencari pelaku, kemudian dapat diamankan dan sekarang sedang dalam proses untuk selanjutnya. Pelaku mendatangi sopir truk yang sedang berparkir di bahu jalan, kemudian meminta uang parkir sebesar Rp20.000. Tetapi tidak diberikan, hanya diberikan 18.000, kemudian mereka pergi setelah itu. Dari hasil pemeriksaan pelaku, apakah dia sering melakukan penolakan itu di lokasi? Menurut pengakuan pelaku baru pertama kali. Pada intinya kami Polsek Kalideres dan Polres Metro Jakarta Barat tidak mentolerir kejadian-kejadian pemalakan, aksi-aksi premanisme yang terjadi. Tetap bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.